Hai guys, bertemu lagi dengan saya, sang narator kesayangan kalian semuanya tentunya. Apa kabar kalian semuanya? Semoga selalu sehat dan sukses selalu ya. Tak perlu berlama-lama lagi, langsung saja. Mari kita mulai filmnya. Suatu malam di sebuah rumah yang cukup besar, terlihat seorang gadis bernama Ana sedang memegang sebuah kotak berisi kunci yang saya juga nggak tahu ini kunci apa. Karena filmnya kan baru mulai, jadi pastinya belum dijelaskan. Lalu Ana yang mendengar suara pintu terbuka dan tertutup, langsung segera memeriksanya. Sesampainya di depan pintu, kakak Ana yang sedang duduk-duduk santuy mengajak Ana untuk join. Namun di sini Ana menolak dan langsung kembali masuk. Pagi harinya terlihat Ana sedang merawat kakaknya yang sepertinya sedang sakit. Tapi nggak dijelaskan sakitnya apa. Yang jelas kayaknya sudah sangat parah. Lalu terdengar suara bel pintu. Ana pun segera membuka pintu. Dan itu ternyata adalah Jenny, seorang pengacara yang disuruh kakaknya Ana untuk menjual semua aset yang ada dan mengurusi Ana pindah ke kota agar Ana bisa hidup seperti orang-orang pada umumnya. Mendengar penjelasan dari Jenny, Ana sontak menolak. Lalu bel pintu kembali berbunyi dan kali ini seorang kurir bernama Dani muncul mengantarkan makanan untuk Ana dan kakaknya. Dani ini sudah lebih dari 10 tahun bekerja pada keluarga Ana sebagai pengantar semua kebutuhan keluarga tersebut. Jadi nggak cuma makanan aja yang diantar. Gak lama berselang terdengar suara kakak Ana terjatuh. Ana pun langsung segera menolongnya. Sore harinya kakak Ana yang sudah merasa hidupnya tidak lama lagi menyuruh Ana agar membawa semua uang dan harta yang mereka miliki untuk pindah ke kota dan memulai hidup baru, sekaligus memaafkan ayah mereka. Namun Ana bilang kalau dia nggak akan mungkin bisa meninggalkan rumah tersebut. Seperti halnya ia juga nggak akan mungkin bisa memaafkan semua perbuatan sang ayah kepadanya. Kakaknya pun hanya bisa menghela nafas saja mendengar jawaban dari Ana barusan. Malam harinya saat Ana sedang akan tidur, ia dikejutkan dengan suara alarm yang terhubung dengan kakaknya. Ia pun segera memeriksanya. Dan benar saja ternyata sang kakak telah meninggoy nih guys. Terlihat petugas ambulan membawa kakak Ana menuju ke hospital. Ana pun nampak sangat sedih. Dikarenakan kini ia pastinya akan merasa sangat kesepian sendirian di rumah tersebut. Pagi harinya, Dani kembali datang, membawakan makanan untuk Ana dan kakaknya. Dani yang melihat Ana sedang bersedih karena baru saja ditinggal oleh kakaknya, langsung mencoba menghiburnya dengan mengatakan bahwa kini pastinya kakaknya Ana sudah bahagia di surga. Jadi Ana tidak perlu bersedih lagi. Ana pun merasa sedikit tenang karena selama 10 tahun ini, Dani selalu bisa menghiburnya di saat ia sedang sedih ataupun resah. Lalu, Ana mengambilkan uang cash yang sangat banyak untuk ia berikan kepada Dani, agar Dani bisa melanjutkan sekolahnya di kota. Mengetahui hal itu, Dani sontak menolak uang tersebut dikarenakan ia sudah merasa bahagia bisa menjadi kurir khusus keluarga Ana. Singkat cerita, esok harinya saat kakak Ana sedang dimakamkan, Ana terlihat masih berada di rumah dan tidak pergi ke pemakaman. Namun, ia tetap memakai pakaian berkabung sebagai penghormatan untuk kakak tersayang. Saat Ana sedang masak air untuk bikin teh, terdengar ada 3 orang yang datang mencoba membuka paksa pintu rumahnya. Ana yang ketakutan langsung segera bersembunyi di bawah meja. Terdengar mereka bertiga sedang ingin mengambil uang di rumah Ana, karena mereka menganggap Ana pastinya saat ini sedang berada di pemakaman kakaknya. Saat para pemuda itu berkeliling, terdengar suara dari teko air panas. Beruntung saat mereka bertiga menuju ke dapur, Ana sudah berpindah melalui pintu yang ada di dapur. Ini namanya Jibi. Yang ini Vice yang merupakan adik kandung Jibi, dan yang ini adalah Perry. Jibi yang sadar bahwa Ana pastinya ada di rumah, lantas menyuruh Vice dan Perry untuk mencari keberadaan Ana sekaligus memutus sambungan telepon. Padahal uangnya tuh ada di depan mata nih guys. Nih, tapi karena mungkin belum rezeki ya, jadi mereka nggak memeriksa bungkusan uang yang ada di meja ini. Hehehe.
Untuk informasi, semua ruangan yang ada di rumah Anna ini saling terhubung satu sama lain. Terlihat Anna berlari masuk ke sebuah kamar untuk bersembunyi. Tidak lama berselang, Perry masuk juga ke kamar yang sama. Di sini setelah celingak-celinguk, Perry yang berhasil menemukan Anna kembali mengejarnya. Saat Anna sudah berada di depan pintu keluar, tiba-tiba Anna berhenti dan seketika merasa sangat ketakutan. Melihat hal itu, Gibi lantas menutup pintu keluar dan menyuruh Anna untuk duduk. Di sini Gibi bertanya, mengapa Anna tidak ke pemakaman kakaknya? Sebelum Anna menjawab, tiba-tiba muncul Perry dengan membawa bensin berniat untuk melakukan pembakaran. Vice yang melihat Perry hendak menggetok Anna mencoba menghentikannya. Gibi yang merasa Vice hanya mengganggu, lantas menyuruhnya untuk ke dapur membuatkan segelas kopi. Setelah Vice ke dapur, Gibi mengatakan pada Perry bahwa mereka harus tetap fokus pada uangnya dan segera pergi tanpa harus menghabisi siapapun. Setelah sepakat, Gibi lantas menyuruh Perry untuk menjaga Anna sedangkan ia akan kembali mencari uangnya. Saat Gibi berada di dapur bersama Vice, Gibi mengatakan jika Vice tidak siap dengan apa yang mereka lakukan sekarang, Vice boleh pulang sekarang juga. Dan Gibi berjanji tidak akan melibatkan Vice apapun yang terjadi. Vice pun mengatakan bahwa ia nggak akan pulang sebelum mendapatkan uangnya. Hanya ia nggak mau jika sampai ada yang melukai Anna. Mendengar hal itu, Gibi pun mengatakan, baiklah. Dan mereka pun kembali berkeliling mencari keberadaan uang tersebut. Di ruang tamu, Perry menanyai Anna kenapa Anna tidak berlari keluar rumah saat tadi ada kesempatan. Anna pun mengatakan bahwa ia memiliki ketakutan berlebih pada dunia luar. Jadi selama lebih dari 10 tahun ia memang gak pernah keluar rumah sama sekali. Perry yang belum percaya dengan perkataan Anna langsung melakban kaki Anna agar tidak bisa kabur. Setelah itu, Perry yang masih penasaran lantas menarik Anna keluar rumah untuk membuktikan perkataan Anna barusan. Terlihat setelah melewati pintu, Anna mulai mengerang kebingungan. Beruntung Gibi segera datang dan langsung menenangkan Anna. Setelah melihat sendiri Anna ketakutan sampai ngompol, Gibi langsung membawanya masuk dan menyuruh Vice untuk membantu Anna membersihkan diri. Vice pun lantas membawa Anna ke kamar agar segera ganti baju. Saat Vice sedang membuka lakban yang ada di kaki Anna mengatakan bahwa ia yakin Vice adalah orang baik. Vice pasti melakukan semua ini hanya karena disuruh sama Gibi. Mendengar hal itu, Vice yang ngerasa diremehin Anna langsung berusaha memperkaos Anna. Beruntung Dani datang dan menghentikan tindakan Vice. Di sini Anna sangat terkejut mengetahui kalau ternyata Vice merupakan teman dari Dani. Anna yang kecewa langsung segera berlari untuk bersembunyi. Sedangkan Dani yang masih berdebat dengan Vice tiba-tiba didatangi Gibi dan juga Ferry yang langsung mengeplak Dani. Perry pun langsung bergegas mencari Anna. Perry yang sudah lelah nggak berhasil menemukan Anna, segera mengambil burung kecil yang ada di rumah itu, bertujuan agar Anna mau keluar dari persembunyiannya. Namun karena Anna tak kunjung keluar, Perry pun langsung menggeprek burung tersebut sampai meninggoy. Setelah itu, Perry lantas menemui Gibi dan Dani yang sudah berada di ruang tamu. Anna yang melihat Perry udah pergi, langsung segera berpindah ke ruangan lain. Perry mulai melakban tangan Dani agar tidak mengganggu rencana mereka. Sedangkan Vice masih terus berusaha mencari keberadaan Anna. Vice yang akhirnya berhasil menemukan tempat persembunyian Anna lantas berusaha menangkapnya. Namun sial, Anna yang menemukan sebuah obeng spontan langsung menyucuk lehernya Vice sampai meninggoy. Di ruang tamu, Gibi dan Perry yang menyangka Vice telah berhasil menangkap Anna menunggu dengan santuy kedatangan Vice. Padahal sekarang Anna sedang membawa jenazah Vice menuju ke ruang bawah tanah rumahnya. Perry dan Gibi yang mendengar ada suara aneh di bawah tanah langsung segera memeriksanya. Alangkah terkejutnya Gibi setelah melihat adik kandungnya sudah meninggoy. Saat Perry dan Gibi sedang sedih di ruang bawah tanah, tiba-tiba Perry melihat ada Anna di salah satu ruangan bawah tanah. Namun saat ia berusaha menangkapnya, Anna udah keburu ngunci pintu tempat tersebut. Terlihat Anna mengambil kunci dari sebuah kotak lalu menggunakannya untuk menyembunyikan tangga ruang bawah tanah. Setelah itu, dengan sangat santuy, Anna menutup pintu ruangan tersebut dengan Perry dan Gibi terkurung di dalamnya.
Jibi berusaha menelpon bantuan, namun di ruangan tersebut pastinya nggak ada sinyal dong, ya kan? Hehehe. Di ruang tamu, Ana menemui Dani sembari bertanya mengapa Dani melakukan semua ini. Dani pun menjelaskan bahwa ia tidak ada hubungannya dengan kejadian ini. Ia tadi sedang berada di pemakaman, namun karena nggak ngelihat Ana ada di sana, ia yang khawatir langsung segera menuju ke sini. Ana pun kembali bertanya, lantas kenapa Faiz bisa mengenal Dani? Dani pun mengatakan bahwa Faiz merupakan sahabatnya, dan kesalahan terbesarnya adalah ia mencurhatkan semua hal mengenai Ana kepada Faiz, bahkan mengenai Ana yang hendak memberikan uang yang banyak kepadanya. Namun ia sama sekali nggak mengira Faiz akan melakukan hal seperti ini. Ana mengatakan sebenarnya akan lebih baik kalau Dani menerima uang tersebut sebelumnya, sehingga kejadian seperti ini pasti nggak akan pernah terjadi. Ana pun mengambil sebuah palu, lalu melepaskan lakban Dani dan membawa Dani ke pinggir pintu bawah tanah, lalu mendorongnya dan kembali mengunci pintunya. Terlihat batok lutut Dani melengseh pindah ke belakang karena kejadian tersebut. Setelah itu, Ana masuk ke sebuah ruangan semacam control room untuk mengawasi mereka semua. Perry yang melihat Dani teriak-teriak, lantas membantu Dani untuk mengembalikan batok lutut Dani ke tempat semula. Gak selang berapa lama, Ana membuka pintu bawah tanah sembari bertanya, apakah Jibi membutuhkan P3K untuk Dani? Jika iya, maka Jibi bisa menuju ke sebuah ruangan yang kini kuncinya telah Ana buka. Jibi pun langsung menuju ke ruangan yang dimaksud. Namun sial, saat Jibi masuk, tiba-tiba Ana menutup dan mengunci pintunya dari jarak jauh. Alhasil, Jibi pun harus terkurung di ruangan tersebut. Terlihat Ana terus mengawasi Jibi dari kontrol room, sedangkan Jibi masih mencari jalan keluar dari ruangan tersebut. Namun gagal, karena memang semua jalan keluar sudah dikunci oleh Ana. Di sisi lain, Perry yang menemukan sebuah batu berhasil membuka pintu yang menuju ke ruangan lain di ruang bawah tanah tersebut. Ana yang melihat hal itu lantas mengambil palu dan segera menuju ke tempat Perry. Di sini, Perry berhasil menemukan ruangan yang berisi alat-alat psikopat. Namun Perry nggak memperdulikannya. Ia pun mengambil linggis dan berusaha membuka sebuah pintu yang ia yakini merupakan pintu menuju ke ruangan Jibi. Tapi tiba-tiba, salah satu lampu di ruangan tersebut padam. Perry pun lantas segera memeriksanya. Setelah Perry menyalakan lampunya kembali, ia yang melihat ada lubang di tembok segera memeriksanya. Dan ternyata lubang tersebut mengarah ke ruangan yang memiliki tangga menuju ke atas. Namun Perry yang merasa harus menyelamatkan Jibi terlebih dahulu, kembali masuk ke ruangan yang penuh alat-alat psikopat. Tapi tiba-tiba Ana muncul dan langsung menggetok kelapa Perry pakai palu sampai meninggoy. Di saat yang bersamaan, Jenny datang dan langsung masuk ke rumah Ana sambil memanggil-manggil nama Ana. Ana yang mendengar suara itu langsung segera menemui Jenny. Di sini Jenny mengatakan bahwa tujuannya datang menemui Ana hanya ingin memastikan Ana baik-baik saja, karena ia tidak melihat Ana di pemakaman tadi pagi. Di sisi lain, Dani perlahan berjalan menuju ruangan yang tadi sudah dibuka oleh Perry. Di ruangan ini, Dani yang menemukan beberapa jenazah di kotak pembeku merasa sangat ketakutan. Setelah sedikit tenang, Dani yang melihat lubang di dinding langsung memasukinya. Ia pun segera merangkak menuju ke atas menggunakan tangga yang ada di ruangan tersebut. Saat Jenny hendak pamit, Jenny yang mendengar suara Dani yang sedang menggedor pintu bawah tanah lantas bertanya, suara apakah itu? Ana pun menjawab bahwa itu hanyalah suara generator yang sudah tua, jadi memang suka berisik kayak gitu. Mendengar hal itu, Jenny pun lantas berpamitan dan segera pergi dari rumah Ana. Ana pun langsung menemui Dani dan membawa Dani menuju ke ruangan lain. Dalam perjalanan, Dani sempat melihat jenazah Perry yang sudah rebahan santuy. Ana pun lantas memasukkan Dani ke sebuah lemari dan menguncinya. Setelah itu, Ana menuju ke sebuah ruangan pengawasan untuk mengirim Dani menuju ke ruangan tempat Jibi dikurung. Jibi yang melihat Dani keluar dari lemari langsung berusaha mendobrak lemari tersebut, namun sia-sia. Jibi yang sadar sedang diawasi lantas mulai berbicara pada Ana. Apa yang sekarang Ana inginkan dari mereka berdua? Ana pun mengatakan bahwa ia ingin Jibi segera memakai kemeja yang sudah ia siapkan di lemari. Awalnya Jibi menolak, namun setelah Ana mengatakan bahwa ia akan memberitahu apa yang ia inginkan setelah Jibi memakai kemeja tersebut, alhasil Jibi pun melakukannya. Lalu Jibi mulai bertanya apa yang sebenarnya telah terjadi. Mengapa ada ruang psikopat semacam ini? Ana pun mulai bercerita bahwa dulu ia sering diperkaos oleh ayahnya. Sampai suatu ketika
kakaknya yang sudah sangat kesal berhasil menghabisi ayahnya sampai meninggoy. Lalu kakak Ana pun mulai membangun ruang psikopat ini dan mencari orang-orang yang memiliki kebiasaan seperti ayahnya untuk dihabisi di ruangan tersebut. Hal inilah yang membuat Ana selama 10 tahun terakhir ini nggak berani keluar rumah karena masih takut jika bertemu orang-orang yang sejenis dengan ayahnya. Ana pun lantas memanggil Dani agar mendekat ke cermin, lalu menyuruh Dani mengambil sebuah pistol untuk didorkan ke JB. Mengetahui hal itu, Dani pun menolak. JB yang mendengar Dani mengatakan tidak mau, langsung segera mendekat ke cermin. Dan saat JB melihat ada pistol, ia pun langsung mengambilnya dan langsung mengarahkannya pada Dani sembari mengatakan, jika Ana nggak bebasin dia sekarang juga, maka ia akan mengedor Dani saat ini juga. Ana yang nggak tega jika Dani yang harus meninggoy akhirnya membukakan kunci pintu ruangan psikopat itu. JB pun lantas membantu Dani untuk ikut keluar dari ruangan tersebut bersamanya. Terlihat sebelum keluar ruangan, JB sempat melihat ke arah jenazah adiknya dan memutuskan untuk membawa jenazah tersebut keluar dari rumah Ana. Setelah berhasil keluar rumah, JB yang ternyata masih belum rela adiknya meninggoy langsung kembali masuk ke rumah Ana. Ana yang melihat JB hendak membakar rumah langsung mengambil uang dan berniat memberikannya pada JB. JB yang sudah nggak minat dengan uang itu langsung berusaha menghabisi Ana. Di sini Dani berusaha menghentikan JB. Namun saat JB sedang fokus pada Dani, tiba-tiba Ana langsung mengedor JB sampai meninggoy. Setelah itu Ana langsung menyuruh Dani untuk pergi dari tempat itu. Dan setelah Dani pergi, Ana yang merasa sudah bertambah hebat karena telah berhasil menghabisi para pengganggu, memutuskan membakar rumahnya lalu segera pergi dari tempat itu tanpa uang dan harta sama sekali. Nah loh, apa nggak jadi gembel malah sekarang? Uang rumah ikut dibakar nih. Dan kacau nih. Dan kisah pun akhirnya selesai. Melangkah bersama, cahayamu terangi jalanku menujumu, inginkan kembali seperti dahulu, menyatukan rindu hanya untukmu. Terasa begitu dalamku, rasakan cintamu padaku sesempurna dirimu. Kupastikan bahagia saat bersamamu, karena hanya engkau yang sempurna. Ku takkan berubah, ku hanya inginkanmu yang selalu damaikan hidupku. Inginkan kembali seperti dahulu, menyatukan rindu hanya untukmu. Terasa begitu dalamku, rasakan cintamu padaku sesempurna